Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini 27 Maret 2024, ada baiknya kita lebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih setia Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin. Firman Tuhan bagi kita di saat ini tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 16. Yehezkiel 34 ayat 16, demikian firman Tuhan. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, berawal dari tingkah laku para pemimpin atau penguasa umat Israel yang tidak benar-benar menunjukkan sosok seorang pemimpin yang baik dan tidak benar melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin, di mana mereka memimpin penuh dengan kejahatan. Mereka melakukan banyak penyelewengan, terjadinya penindasan di mana-mana, yang lemah semakin tertindas, yang kecil semakin tersingkir, sehingga menjadikan umat itu tercerai-berai dari kawanannya, dari yang satu dengan yang satu, sehingga umat itu berkeliaran, bahkan tersesat. Padahal Tuhan sangat menginginkan para pemimpin-pemimpin, para penguasa-penguasa itu bukan hanya sekedar memimpin, tetapi bagaimana pemimpin itu menjadi seorang gembala yang baik bagi yang dipimpinnya, bagi yang digembalakannya. Akan tetapi semuanya itu tidak ada dalam kenyataannya. Mereka tidak melakukan tugasnya sebagai seorang gembala yang memelihara dan melindungi domba-domba tersebut. Mereka tidak menjaga domba-domba itu sehingga berkeliaran. Mereka tidak menguatkan yang lemah. Mereka tidak mengobati yang sakit. Mereka tidak membalut yang terluka dan tidak mencari yang tersesat. Hal inilah yang membuat hati Tuhan Allah menjadi murka atas perlakuan mereka. Tuhan menghukum bangsa itu dan membuangnya ke Babel. Saudara-saudara yang seiman, namun lewat sapaan firman Tuhan di saat ini, Allah mau memulihkan umatnya itu dari berbagai beban kehidupan mereka. Allah kembali untuk memulihkan kekudusan namanya di tengah-tengah umat Israel. Allah juga berkehendak memulihkan kembali otoritasnya sebagai gembala Israel yang telah dirusak oleh pemimpin-pemimpin Israel. Allah mau memberhentikan para pemimpin-pemimpin itu dari jabatannya dan menjadikan dirinya sebagai gembala yang baik bagi Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, dengan demikian Allah membuktikan cinta kasih-Nya akan umat kesayangannya, bangsa Israel, di mana Allah
tidak membiarkan umat itu hidup berkeliaran, hidup tanpa seorang pemimpin, hidup tanpa seorang gembala. Sehingga Allah berjanji bahwa Allah sendiri yang bertindak menjadi gembala untuk mereka. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, kegagalan para pemimpin-pemimpin atau gembala umat Israel menjadi pemimpin bagi bangsa itu bukan berarti Allah gagal memilih bangsa itu menjadi umat kesayangannya. Tetapi para pemimpin atau gembala-gembala itulah yang gagal menjadi pemimpin atau gembala yang benar untuk menuruti apa yang menjadi kehendak Allah. Dalam hal ini Allah menjadi gembala bagi umatnya. Allah yang menjadi gembala untuk melawan gembala-gembala yang jahat. Melawan gembala-gembala yang hanya memikirkan dirinya sendiri, yang tidak peduli kepada domba-domba itu. Sebagai gembala yang baik, Allah akan menggembalakan umatnya sebagaimana seharusnya, yakni mencari yang hilang, membawa pulang yang tersesat, membalut yang terluka, menguatkan yang sakit, melindungi yang gemuk dan yang kuat. Artinya umat Israel yang selama ini tidak ada lagi yang menggembalakannya. Kini saatnya Allah sendiri yang bertindak memulihkan mereka dari berbagai kesengsaraan, dari berbagai penderitaan, sehingga mereka hidup di dalam sukacita yang penuh dengan keadilan Allah, memulihkan kondisi umat bangsa Israel. Saudaraku, Allah bukan hanya gembala untuk umat Israel, tetapi juga bagi orang yang percaya kepadanya di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, berikanlah diri kita digembalakan oleh Dia. Mungkin saat ini ada banyak pergumulan, beban-beban hidup yang menimpa kehidupan kita, sehingga kita sulit untuk menghadapi dan menyelesaikannya. Jangan pernah gelisah, jangan pernah takut. Yakinkan diri kita digembalakan oleh Tuhan Yesus, sebab Dia sanggup menolong dan menyelamatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas sapaan firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah melalui sapaan firman-Mu kami semakin menyerahkan diri kami untuk digembalakan oleh Allah Bapa melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Amin.